Ketika bicara Yaman, terbayang kota kuno di pasir, kopi mocha, dan orang mengunyah hak. Tapi kamu mungkin tak tahu ada Pulau Socotra di Yaman. Di sana tumbuh pohon naga luar biasa, dengan getah merah di dalamnya. Getah ini dipakai berabad-abad sebagai cat, obat, dan bahkan pernis biola. Tajuk pohon mirip payung, bentuk ini bantu kumpulkan embun dari kabut yang sering datang. Penduduk lokal tangkap kabut dengan dinding batu dan selokan, agar setiap tetes air terkumpul. Pemandangan ini seperti syuting film fiksi ilmiah dari planet lain. Padahal ini nyata, di mana orang beradaptasi dengan panas dan kekeringan selama berabad-abad. Di Gurun Hadramaut berdiri kota kuno Shibam. Kota ini disebut Manhattan Padang Pasir. Bayangkan, puluhan menara sempit dari bata lumpur setinggi 11 lantai. Ini bukan museum, tapi kota nyata yang hidup. Dindingnya rutin dilapisi lumpur baru agar tahan hujan langka tapi deras. Jalanan sempit berfungsi sebagai ventilasi alami. Mereka mengalirkan udara sejuk dari bawah ke atas. Setiap rumah didesain cermat, lantai dasar gudang, lantai atas untuk keluarga. Di atap ada tempat santai malam menikmati angin sepoi. Paradoksnya, menara tanah dan jerami ini bertahan berabad-abad. Jika dirawat, rumah ini bisa bertahan lebih lama dari beberapa generasi keluarga. Sore hari, jeda khusus dimulai di banyak rumah Yaman. Para pria berkumpul di ruangan sejuk, duduk di bantal. Mereka mengunyah daun khat, stimulan ringan. Ini menghidupkan percakapan dan membantu urusan bisnis. Daun hijau ini disimpan di pipi. Akibatnya, wajah tampak bengkak menjelang malam. Kebiasaan ini ada harganya. Hatot menghabiskan sebagian besar anggaran keluarga. Juga, banyak air berharga terpakai untuk budidayanya. Petani mencabut pohon buah dan perkebunan kopi. Mereka menanam khat karena lebih menguntungkan. Di daerah kering, ada perdebatan. Bisakah ini disebut tradisi budaya jika menguras sumber daya? Namun ritual ini tetap hidup. Ini adalah cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan menjaga hubungan sosial. Di Yaman Timur dan Pulau Socotra, bahasa langka diucapkan. Bahasa ini sangat beda dari Arab biasa. Mereka punya suara, kata, dan cerita unik, hanya dimengerti di sana. Contohnya, di daratan ada Mehri, di Socotra ada Sokotri. Bagi ahli bahasa, ini jendela ke masa lalu kuno. Bagi penutur, ini bagian ingatan keluarga dan identitas diri. Anak-anak mendengarnya di rumah dan pasar, meski TV dan kota menarik ke Arab standar, bahasa ini tetap bertahan. Terhubung dengan lagu, julukan, kisah leluhur, dan rasa sangat pribadi, siapa aku. Nama mocha berasal dari pelabuhan Yaman, Mocha, tempat biji kopi dulu disebar ke seluruh dunia. Pesisir Yaman lama menetapkan standar rasa kopi Eropa. Kini, varietas langka tumbuh di teras batu kuno. Namun, minuman sederhana kisher, teh kulit kopi kering dengan jahe, populer. Rasanya ringan, pedas, cocok untuk panas. Di Yaman, kopi bukan hanya penyemangat, tetapi bagian dari keramahan. Pentingnya percakapan, cangkir kecil, dan jeda singkat memudahkan kesepakatan bisnis. Kota tua sana seperti kota kue jahe dari dongeng. Menara batu bata tinggi dihiasi pola putih, seperti lapisan gula. Setiap keluarga punya ruang tamu cerah di atas, disebut mafraj, untuk pertemuan malam. Jendela terbuat dari kaca berwarna kecil, menyaring cahaya matahari dengan lembut dan memberi privasi. Udara di dalamnya bergerak alami dari bawah ke atas. Dinding tebal menjaga kesejukan siang dan panas di malam hari. Lantai-lantai dibagi berdasarkan fungsi. Gudang di bawah, keluarga tinggal di atasnya, ruang tamu untuk kot di paling atas. Keindahan ini bukan hanya untuk dilihat, tapi respons cerdas terhadap panas, debu, dan kepadatan kota tua. Kota Aden berdiri di tepi kawah vulkanik kuno. Teluknya cekungan alami, terlindung tebing hitam. Karena itu, Inggris membangun pelabuhan besar dan pangkalan batu bara di sini. Sejak dulu, pelaut berlindung dari badai di tempat ini. Geografis sama menjelaskan ramainya perdagangan dan perbaikan kapal. Di lereng kawah ada jalan sempit berkelok-kelok. Benteng tua terlihat di pulau kecil atas air. Seluruh kota terasa di bibir cekungan alam raksasa. Angin membawa debu asin. Saat senja, batuan vulkanik hitam memerah dan merah muda. Pernikahan di Yaman berlangsung beberapa hari. Umumnya acara digelar terpisah. Pria dan wanita merayakannya sendiri-sendiri. Puncak perayaan adalah tarian tradisional dengan jambia, belati melengkung yang dikenakan di pinggang. Belati itu diberikan kepada pemuda, sebagai simbol kedewasaan dan kehormatan keluarga. Di kota-kota, listrik sering padam. Generator disiapkan dekat gedung. Lampu hias bertenaga baterai dinyalakan. Tamu membawa powerbank untuk ponsel. Musisi menyiapkan cadangan baterai untuk speaker. Fotografer membawa senter dan baterai cadangan. Bahkan jika seluruh area gelap gulita, perayaan tidak berhenti.
orang-orang beralih ke mode pencahayaan sendiri dan terus bersukacita. Madu Yaman dari pohon bidara dianggap salah satu yang paling berharga di dunia. Lebah mengumpulkan nektar dari pohon tahan panas di lembah berbatu. Madunya kental, harum, dan berasa lembut. Madu ini disimpan sebagai obat rumah tangga, dibeli untuk pernikahan, hadiah mahal, dan diekspor di tahun baik. Harga tingginya bukan karena sihir, musim panennya pendek dan sulit mencapai lokasi pohon bidara. Sarang lebah dicapai lewat jalan berkelok di gunung dan berjalan kaki. Setiap botol madu berarti bangun pagi, batu di bawah kaki, dan angin panas menerpa wajah. Di sana dan kota-kota pegunungan Yaman, air adalah tantangan harian nyata. Tekanan air terpusat sering lemah atau tidak ada. Warga mengikuti jadwal truk air. Mereka mengisi tangki di atap rumah. Rumah dan masjid menampung hujan langka dengan talang. Tetangga saling berkirim pesan di chat. Ini jika air mengalir dan ada yang siap memberi selang. Mencuci baju dilakukan pada malam sejuk. Mandi dilakukan dengan cepat. Mencuci piring dengan keran tertutup saat menyabuni. Seluruh lingkungan hidup sesuai jadwal pasokan air. Ini seperti di satu apartemen besar. Air yang keluar dari keran jadi perayaan kecil bersama. Itu dia 10 fakta tentang Yaman. Jika Anda tahu sesuatu yang baru, sukai dan berlangganan, jangan lewatkan episode negara menarik berikutnya. Sampai jumpa.